Surga atau neraka? Tapi menurut kamu neraka itu ada beneran apa enggak? Lu menganggap bahwa Tuhan itu ada atau enggak? Wah, rehat atau mati? Penista agama atau pecandu narkoba? Dari semua agama yang pernah lu dengar dan lu pasti sempat mempelajarinya juga ya. Sedikit-sedikit. Mana yang paling menurut lu tuh masuk ke logika lu? Apakah sekarang adalah waktu kesiapan lu untuk menganut agama? Menurut gua pada akhirnya Apakah itu karena pelajaran yang udah lu lewatin kemarin? satu dan Itu juga yang mungkin mengubah. karena makin tua biasanya orang makin Tuh kan? bijaknya harusnya. Tuh, Coki mah dikit-dikit sekarang udah makin tua. Gue ngeri nih kadang-kadang. Suka ada tanda-tanda soalnya. Gua kasih tahu share ya. Kenapa ini pelajaran yang gue dapet akhirnya setelah gue 38 tahun. Waduh. Setelah gue 38 tahun, gue sadar dulu semua orang ngerasa mereka punya waktu, padahal sebenarnya enggak. Yang paling berharga di hidup ini sebenarnya waktu. Trust me. Ini dari orang yang udah tua nih ya. Udah 38 tahun. Gue harus salahnya. Yang paling berharga di hidup ini adalah waktu. Gini, lo kehilangan duit, gue prihatin. Tapi setidaknya ada 1000 cara untuk bisa mendapatkan uang. Seminimal-minimalnya pinjol. Atau jual ginjal. Tapi intinya ada 1000 cara untuk Anda mengembalikan uang. Tapi waktu, 5 detik kita ngomong aja, itu nggak bisa lo tarik lagi. Bener, udah Dan terlanjur. yes, 1 jam lo spend untuk sesuatu, waktu itu lo nggak bisa tarik lagi. Karena alam semesta nggak mau nungguin lo. Waktu itu terus maju, terus ke depan. Dan makin kita kesini, kita nanti akan sadar sendiri, waktu tuh sangat-sangat berharga. Sehingga makin sekarang gue tuh ngerasa currency yang paling valuable, yang paling berharga itu adalah ya waktu gitu. Itu, makanya sekarang gua satu temen sedikit gua. Iya. Bukan karena gua so iye, kagak. Karena memang di usia yang waktu ini sangat penting, mending kita ngumpul sama orang yang paling setidak-tidaknya visi misinya sama aja. Less drama. Betul. Ih, bener banget lagi. Gue juga entah kenapa semakin bertambah usia juga, temen gue yang orang kenal gue itu kayak ekstrovert dan gue suka berteman sama siapa aja. Sebenarnya inner circle-nya tuh jadi jauh lebih sedikit. Yes. Gue memilih juga untuk mau berhahi sama siapa. Betul. Karena buat apa kalau misalkan kita punya banyak teman tapi ketawa yang dibuat itu tuh hanya fata morgana. Betul. Capek sendiri. Betul. Dan kalau umur 20-an kan menurut gua kan itu waktunya kita salah sebanyak-banyaknya ya. Benar. Jadi maksud gua kalau umur 20-an lo punya banyak teman nggak apa-apa, bagus. Itu adalah fase pencarian di mana lo lagi nyari nih yang cocok yang mana. Setuju. Tapi nanti di umur 30-an lo udah mulai kayak mengayak tuh. Betul. 20-an kan lo nyari, lo berteman sama sebanyak orang aja. It's okay. Berteman aja dari mulai yang belangsak, yang bagus, yang mana lo berteman aja. Nanti pengalaman hidup lo di umur 30-an lo akan mulai ngayak tuh. Iya. Oh ternyata dia enggak, gua mulai jaga jarak. Iya. Bukannya menghindar bener ya. banget. Gua mulai jaga jarak ini enggak. Nanti 30-an lama-lama makin kecil lagi. Nanti 40 makin kecil lagi. Nanti 50 makin kecil lagi kalau belum meninggal. Tapi intinya nanti makin kita naik itu akan makin kecil. Iya, karena ujung-ujungnya waktu kita meninggal kita akan tetap sendiri. Sendiri pada ujungnya ada sendiri. Gue berani bilang sekarang temen nongkrong gue nggak lebih dari 15 orang kok. Banyak itu. Iya, tapi dari yang dulunya 200, 300. Itu penonton atau apa? Loh. Karena kan dulu Semua penonton lu anggap teman. Padahal mereka sendiri kayak udah. Karena kan dulu kan gue besarnya kan kayak misalnya di klub. Oh, Gue iya. dulu kan besarnya kan di jalan. Gue suka anak nongkrong apa. Oh jadi kayak oke, oh teman gua tuh. Iya teman-teman. Cuman lama-lama nanti makin kecil. Makin kecil. Tapi lo perintis apa pewaris sih kak? Gua. Soalnya gue dengar gaya hidup lu kayaknya harusnya pewaris. Menurut gue nggak penting ya pewaris perintis. Nggak, yang buat penting. gue pengen nanya aja. Kalau buat gue ya, gue kalau lo tanya gue perintis atau pewaris, gue ini pemalas. Enggak lah, enggak ada lah. Enggak, maksudnya pemalas dalam konteks kayak Lu punya hartanya tapi enggak lu. gue kalau dalam konteks investasi ya, gue konservatif loh. Oh, Kalau betul banget. iya, kalau orang kan biasanya kan konteksnya kalau dia punya duit lebih, dia willing untuk tanda kutip ya. Iya. Mungkin ini poor choice of words, tapi dia willing untuk gambling asetnya dia ke misalnya let's say crypto. Atau Bitcoin, Betul. atau whatever lah, apapun itu namanya. Iya. Kalau gue kalau misalnya punya duit gitu, gue konservatif, deposito. Iya, deposito, obligasi. Obligasi gue sangat konservatif.
Karena Ya, nggak apa-apa. sebelumnya saya sudah gambling terus. Terus judi, oke. Gila semuanya udah pernah lu coba judi mana? MBS. Loh, gua udah pernah lakuin berjudi secara literal sama berjudi juga dengan hidup Online? gua dengan pakai enggak. Dulu gua waktu judi online populer gua udah sober soalnya. Oh ya udah sadar bro. Udah sadar. Habis duit gue di kasino. Oh Betul. berarti dia tuh pewaris. Maksudnya warisannya udah dihabisin buat main judi. Bobet berarti lu tahu dong. Oh enggak kan nggak main judi online ya? Enggak, gua nggak main judi online. Oke. Menurut gua janganlah. Jangan. Aduh semua yang lu lewatin semuanya memakai uang ya. Tapi sebenarnya narkoba nggak narkoba kita juga ngelewatin apa pakai duit. Pakai ya sih? duit benar. Benar lagi. Aduh nyesel lagi gue ngomong itu. Iya, duit. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau Next. dilihat kan lo tuh selalu tampil sebagai orang yang nggak butuh siapa-siapa. Tapi pas lu ada di titik terendah, siapa satu-satunya orang yang lu cari bener-bener buat tempat cerita? Lu percaya kalau gue kan pertama Tuhan Yesus nih, Yes. baru suami. Kalau lu kan kafir. Betul. Iya. Kalau lo pertama Tuhan Yesus, kedua suami ya? Iya, gue pasti berdoa dulu. Gue Ya. punya kendala ini, baru akhirnya gue tuangkan ke suami gue. Wah ini bagus nih pertanyaannya Syar. Kalau gua misalnya gue lagi ada di titik terendah, gue tuh selalu merasa yang menyebabkan gue ada di titik terendah itu bukan siapa-siapa, tapi diri gue sendiri. Sehingga saat gue ada di titik terendah, gue introspeksinya kagak keluar, tapi ke dalam. Gue tuh selalu nanya kayak, anjir kenapa ya gue bisa sampai ada di sini ya? Ini pasti ada yang salah nih. Ini pasti gue salah pergaulan kah? Atau salah keputusan kah? Atau apapun. Sehingga gue selalu tanya ke diri gue. Self-reflection. Self-reflection. Karena gue ada di titik terendah. Itu bukan salah siapa-siapa ya, salah diri gue sendiri. Pasti Pilihan lu. Pasti pilihan. Karena analoginya ya Sher, kalau misalnya contoh, tapi I don't mind, gue ngerti setiap orang bisa nyari kebahagiaannya dengan caranya sendiri dan gak apa-apa, gue tidak ngejudge itu. Tapi maksud gue gini, let's say misalnya kita ada di titik rendah, terus tiba-tiba kita berdoa gitu. Misalnya kita tiba-tiba berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa kan juga kaget ya. Misalnya contoh, Lu yang buat, dia lagi lu di minta surga gua. gitu kan, dia lagi diem-diem gitu. Terus tiba-tiba ada seseorang dia berdoa, Tuhan tolong dong aku sekarang ada di rehab. Loh, waktu beli barang kan gue gak ikut anjing, kenapa gue jadi dibawa-bawa di sini gitu. Maksud gue Logik. gue tidak mau melibatkan faktor lain yang memang gue tahu sebenarnya pada saat gue di titik terendah itu karena sedikit banyak karena keputusan gue. Itu satu. Terus yang kedua, gimana kalau kita udah melakukan apa yang terbaik tapi ternyata emang shit happen saja lah. Iya. Tapi itu karena sosok lu bukan orang yang tipikal suka nyalahin orang lain. Ya, tapi misalnya konteksnya misalnya gimana kalau kita udah melakukan yang terbaik, udah memilih teman apa, tapi tetap ada di titik terendah. Iya. Gue ceritanya ke siapa? Iya. Iya, gue tentunya pertama gue udah mengamini bahwa hidup ini adalah akumulasi probabilitas ya. Oke. Nggak bakal ada di dunia ini orang yang happy. Nggak ada. Nggak ada. Sekalipun ada itu pasti dicerita fiksi. Bohong. There's a reason kenapa itu namanya fiksi. Karena nggak ada. Jadi kalau misalnya gue udah mencoba melakukan yang terbaik tapi tiba-tiba gue ada di titik terendah, menurut gue tiket yang kita bayar untuk hidup adalah suffering sebenarnya. Lo kalau nggak mau menderita, dikubur. Lo kalau nggak mau menderita, dikubur. Mati aja lu, gitu ya. Dikubur. Lo kalau dikubur, gue jamin Nggak tidak akan lagi. menderita. Makanya banyak orang cerita orang baik itu tuh cepat matinya. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau menurut gua, kenapa orang baik cepat matinya? Sebenarnya sama aja. Orang jahat dan orang baik matinya sebenarnya sama aja. Cuman memang kadang kalau ada orang yang baik itu kenapa seolah-olah matinya lebih cepat? Karena dia sangat membekas buat kita. Sehingga orang yang sangat membekas buat kita, begitu dia nggak ada lagi, efeknya tuh jadi jauh lebih Powerful, kita jadi ngerasa kayak kenapa begitu cepat. Gini, kalau lo spend waktu sama orang yang lo sayang, pasti kan 5 jam gak berasa kan? Betul. Tapi kalau lo menghabiskan waktu sama orang yang lo benci, 5 menit, anjing lama banget. Lama banget. Gitu kan ya. Tapi kalau sama orang yang lo sayang, 5 jam sehari itu kayak cuma sejam kan. Makanya kalau ada orang baik itu diambil duluan karena lo menikmati every second with orang ini gitu. Makanya seolah-olah dia lebih cepat, padahal sebenarnya kalau probabilitas orang mau jahat dia mau mah mati, logik banget otaknya. mati aja cuk. Iya. Kalau menurut gua, tapi mungkin gua salah. Nggak apa-apa, Saya ditangkap betul. juga kan, jadi nggak selalu. Tapi kan kamu
nggak pegang hidung, berarti kamu benar. Iya betul. Sebenarnya dari tadi saya menahan dong. Makanya kamu gini-gini mulu. Makanya gua gini. Oke, tadi kan kita ngomong masalah Yes. Tuhan Yesus ya. Kita bahas keyakinan sedikit ya Kak. ya? Boleh. Kak Sori berarti basically lu tuh dibesarkan dan lahir sebenarnya secara Kristen, benar nggak? Betul. Nah, tapi sekarang gue tuh pernah lihat di another channel ya, lu ngaku kalau lu tuh ateis. Gue inget banget kayak bahkan waktu gue di MLI, lu tuh mengungkapkan keresahan-keresahan lu tuh kalau lu tuh intinya tuh lu ateis. Berarti lu nggak anggap ateis itu berarti, correct me if I'm wrong, berarti ateis itu lu menganggap bahwa Tuhan itu ada atau enggak? Jadi gini, bagus pertanyaannya. Jadi gue akan menjawab ini seaman mungkin supaya tidak menjadi Panji Pragiwaksono. Jadi gini. Sebelum gue jawab itu, kita harus tahu dulu duluan mana, duluan teis atau ateis. Kita harus jawab dulu nih. Teis kan maksudnya adalah keyakinan percaya kepada Tuhan. Sebenarnya duluan teis menurut gue. Oke. Karena ateis ini adalah konsekuensi logis dari teis. Jadi sebenarnya teis itu gini. Saya percaya ada ini. Ateis tuh kayak, kayaknya nggak ada deh. Gitu. Jadi sebenarnya yang ada tuh ini. Nah kalau misalnya pertanyaan lo tadi, kenapa gua ateis? Karena gua sampai saat ini belum teryakinkan. Tapi kenapa gua tetap pakai, gua pakai bendera ateis? Karena gini, kalau gua pakai bendera kepercayaan tertentu, nanti dengan tingkah laku gua yang akan tercoreng kepercayaan. Benar. Karena apalagi di Indonesia apa-apa yang diungkit adalah agamanya. Padahal itu adalah oknum orang tersendiri. Gua nggak mau kesalahan gua jadi merefleksikan agama lu. Jadi lebih baik kalau misalnya gua melakukan kesalahan, biarlah kesalahan itu jatuh sepenuhnya di gua as a person. Jadi sebenarnya dan satu lagi ya, gua nggak pernah dalam konteks media ya mengajak orang atau gue nggak pernah. Ya, tapi benar. itu biasanya konteksnya selalu kalau lagi ditanya gue jawab. Dan alasannya juga ya karena gue pengen, gue tidak mau menodai kebesaran kepercayaan yang ada. Oke, pertanyaan gue berikutnya adalah karena lu tadi udah ngomong kayak begini ya. Gue ngelihat hidup lu juga semakin baik. Lu tahu esensi yang lu ingin lakukan pada hidup lu tuh seperti apa. Berarti lu akan menjadi sosok yang akan harusnya karena lu udah seorang Coki Pardede, lu bisa menjadi panutan untuk orang lain. Apakah sekarang adalah waktu kesiapan lu untuk menganut agama? Kalau gue ya, menurut gue pada akhirnya gue menghindari tanggung jawab untuk menjadi panutan buat orang lain. Karena kalau ada orang yang layak untuk dijadikan panutan, menurut gue itu adalah nabi-nabi yang ada dulu. Di agama manapun. Betul. Dan ada alasannya kenapa udah habis kan. Maksudnya kuotanya udah habis. Udah semuanya kembalikan kepada tempat yang seharusnya. Kalau lo agama Kristen, percayalah dengan apa yang diajarkan. Kalau lo agama Islam, percayalah dengan apa yang diajarkan. Jangan jadiin lu panutannya. Jangan jadiin gue panutan. Karena ini, gue kasih tahu sesuatu. Menjadikan manusia panutan di luar kuota yang tadi, hanya akan kecewa. Hanya akan kecewa. Bener lagi. Karena gak ada yang sempurna, Cok. Bener. Gak ada yang sempurna. Dan gue selalu bilang berkali-kali kepada orang yang ngikutin konten gue atau apapun, kayak kalaupun lo mau senenglah kontennya, jangan orangnya. Karena gue gak lebih baik dari lu. As a person gue gak lebih baik dari lu, tapi mungkin as a content creator, as a content creator ya jelas saya lebih baik dari Anda. Tapi kalau misalnya as a person, no. Bahkan gue rasa jangan. Dan gini, menurut gue juga gini, gue tuh nggak mengerti, walaupun boleh, gue tuh nggak mengerti kenapa ada orang yang pengen menjadi sosok panutan. Karena kalau menurut gue, karena Nabi aja, dia itu ditunjuk loh sama Tuhan. Make sense. Dia bukan yang kayak bangun, akan ku inspirasi. Itu ada bahasanya, NPD itu namanya. Iya, Nabi kita kan gak NPD. Nabi itu ditunjuk loh. Gue gini, correct me if I'm wrong. Yesus aja di Taman Getsemani, dia pernah berdoa kan. Betul. Tuhan kalau bisa, singkirkanlah cawan ini dariku. Dia nggak mau, Cuk. Kalau bisa. Tapi kan dia ditunjuk. Ada sabda ilahi yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Makanya gue nggak pernah percaya kalau ada orang bangun dan akan ku inspirasi.
Iya, motivator jadi I'm not living, ya kan? Saya. Iya, Tapi kalau betul. orang lain nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada. Ya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi kalau dia nggak punya keyakinan, oke. Oke, kalau ngobrol sama Coki, yang gue suka itu adalah pola pikirnya dia yang sangat logik. Nah, ini tuh gue tuh muak banget dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini suka ditanya sama pasangan gue, yaitu suami gue sendiri. Dan gue nggak tahu apa jawaban yang tepat sampai saat ini. Menurut lu ya, ini tuh dia suka banget nanyain, nanti kalau mati bakalan surga atau neraka. Lu percayanya lu tuh mati itu kemana? Despite of perlakuan baik atau perlakuan buruk. Gue percaya kalau mati sih gue pengennya ke San Diego Hill. Karena itu menunjukkan rapot ekonomi Anda. Benar. Itu sih kalau saya. Berarti lu as a person sukses lah. Benar, karena lu nggak bisa memilih hidup lu lahirnya dari keluarga mana, tapi lu bisa memilih matinya di San Diego Hill. Dan rumah dukanya heaven. Iya. Orang kaya. Yang sebuahnya Starbucks, orang kaya. Gue tuh, tapi menurut gue pada akhirnya gue tidak terlalu mikirin ya kalau nanti mati kemana gitu, karena gue nggak mau jadi orang yang terlalu mikirin nanti gini. Gue pengen hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati, Sher. Iya, paham. Bener dong. Iya, karena kalau misalnya kebanyakan orang tuh terjebak dengan pola pikir kayak mereka jadi hidup untuk mati, dalam konteks mereka hidup tapi nanti untuk mati mikirnya nanti gue kemana ya? Lu hidupnya sekarang, men. Lu mendingan hidup untuk hidup. Karena lu kalau hidup untuk mati, iya nggak apa-apa kalau lo memilih itu. Kepikiran itu. Iya nggak apa-apa. Cuman hidup tuh cuman sekali. Kalau lo beruntung lo bisa umur 80. Dan itu pun belum tentu bahagia semua. Iya dong. Betul. Kalau lo dari 1 sampai 80 itu belum tentu bahagia semua. Kalau di rentang hidup kita yang cuman sebentar gitu aja kita mikirin nanti kita kemana. Surga. Lo nggak hidup untuk hidup, men. Udahlah, lo hidup untuk hidup aja. Lakukan yang terbaik as a human. Biarkan yang menentukan kalau nanti ada juga. Biarkan yang menentukan siapa masuk mana masuk siapa dan segala macam. Itu udah bukan kapasitas lo. Betul. Percayalah, kalau beliau ada dan beliau sangat bijak, dia nggak akan salah naruh orang. Benar, ya Allah. Jadi kita udahlah jadi orang baik aja. Maksud gua kayak yang penting lo jadi orang baik, nggak pernah merugikan orang, lu selalu berusaha, tidak pernah berbohong, apa segala macam. Karena kita udah diajarin mana baik dan benar. Oke, sayang, gimana? Kamu udah dengar jawabannya? Coba boleh di-feeding jawabannya apa lagi? Enggak, karena dia kalau misalnya gue jawab ya kalau gue jawabnya gini, kalau ditanyakan, lu percaya lu mati kemana? Ke surga apa neraka? Gue juga selalu jawab kayak, gue nggak peduli sih. Maksudnya kayak gue akan berusaha, sama yang kayak lu bilang, gue akan berusaha hidup yang baik untuk bisa masuk surga. Karena kepercayaan gue di Kristen, kita kan pengennya masuk surga dong, makanya. Tapi kita nggak luput dari dosa. Nah, pertanyaan berikutnya dari beliau adalah selalu kayak, ya nanti kalau misalkan kamunya baik-baik terus atau dianya baik-baik terus, nanti kita kepisah dong surga sama neraka. Itu yang bikin dia kayak suka nanya, iya kan? Pengen gue ketawain kan? Tapi nggak apa-apa. Memang ada. Tapi menurut gua, lo ketimbang lo jawab pertanyaan suami lo ya, lo harus tahu alasan dia nanya itu. Lo tau nggak alasan dia nanya itu apa? Aduh, kenapa tuh? Karena dia sayang sama lo. Dia nggak mau bahkan nanti di akhirat tempatnya beda. Jadi ketika lu itu katanya maksudnya jawabannya dia thank you katanya. Iya, jadi itu bukan tentang apakah surga neraka, nggak ada. Dia pengen, kalau lo udah terlalu baik, turunin dikit dong. Ini susah di standar ini ngejar. Nanti kita, nanti soalnya kalau ada, lu kesana gue di sini. Dia terlalu baik lah. Ayo julid dikit, turunin dikit lah. Gitu maksudnya. Gara-gara hari ini aku jadi tahu. Nanti kalau dia tanya itu lagi, yang ada aku lakukan, aku nggak jawab atau aku nggak meronta-ronta. Aku nggak tantrum. Aku peluk dia. Lo harusnya jawabnya gini, sayang dimanapun kamu berada, aku di situ. Itu jawabnya. Itu bukan tentang surga neraka, percaya sama gue. Iya. Dia pengen spend waktu sama lu. Iya, tapi habis itu dia suka nanya lagi. Tapi menurut kamu neraka itu ada beneran apa enggak? Kan geram kan? Ada neraka. Menurut gue neraka ada. Itu ngantri BPJS tuh neraka. Sama kayak neraka. Maksudnya capek banget. Ada lagi, neraka menurut gue adalah di tol, lu salah antrian ke orang yang itolnya habis itu neraka. Itu neraka banget. Gila, Coki Pardede, tepuk tangan dulu dong. Jawabannya smart ass banget, pintar kali. Tapi alien itu ada nggak, bro? Oh loh, agak jumping ya. Iya. Nggak, gue jadi ingat-ingat ke flashback. Pertanyaannya tuh kayak pengen gue jawabin, tapi gue nggak tahu jawabannya apa. Oke, gue udah tahu jawaban neraka itu adalah apa ke dia nanti. Nanti kalau alien itu lu percaya ada apa nggak?
Wah, tergantung definisi aliennya apa. Kalau definisi alien adalah kehidupan selain di bumi, Lu percaya ada? Mungkin ada, tapi bukan kayak naik UFO gitu, enggak. Mungkin kayak mikroorganisme atau bakteri yang ada di tempat lain. Benar. Gitu. Berarti Mungkin ada kehidupan di luar bumi. Iya, tapi apakah kehidupannya itu punya civilization atau Ya. kehidupannya itu let's say what semaju kita? Belum tentu itu ya? nggak tahu, kita nggak tahu. Oke. Tapi lu kan punya banyak temen nih, kayak teman-teman yang gue lihat ya dari banyaknya channel podcast, lu banyak teman pendeta, habib, biksu gitu ya. Dari semua agama yang pernah lu dengar dan lu pasti sempat mempelajarinya juga ya. Sedikit-sedikit. Mana yang paling menurut lu tuh masuk ke logika lu? Menurut gua, kalau kita berbicara mengenai itu, gua harus bilang semua kepercayaan itu datang dari niat yang baik. Nice. Semua kepercayaan datang dari niat yang baik untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada setiap penganutnya. Dan yang harus kita pahami adalah setiap kepercayaan itu namanya kepercayaan, berarti basisnya adalah faith. Dan kalau kita berbicara mengenai keyakinan atau faith, itu sesuatu yang sampai taraf tertentu tidak bisa diukur dengan logika juga. Dan makanya gue sangat menghormati teman-teman yang meyakini sesuatu, apapun keyakinannya. Setuju. Jadi kalau misalnya pertanyaan lo mana yang paling kalau pertanyaan lo mana yang masuk logika, gue mencoba menghindari itu karena kepercayaan dan faith itu sesuatu yang lo nggak bisa semata-mata ukur pakai logika. Kalau buat gue yang paling penting ini, Cer. Menurut gue yang paling penting adalah apapun kepercayaan lo, kalau outputnya bagus, menurut gue itu benchmarknya itu aja. Iya, nice. Menurut gue lo mau percaya ubur-ubur kayak, tapi kayak misalnya lo karena percaya Tapi lu baik. lo baik, menurut gue itu udah bukan ranah gue. Benar. Untuk bisa mengintervensi Setuju. apapun yang kamu percaya. Yang penting di tongkrongan Outputnya. baik. Bener. Tidak pernah bohongin kita, nggak pernah ngambil duit kita. Benar. Karena menurut gue pada akhirnya kita kan berurusan dengan manusianya ya, bukan dengan kepercayaannya ya. Agree. Jadi gue tuh selalu menilai orang tuh dari outputnya dia as a human, karena human itu makhluk sosial. Benar. Lebih bagus jadilah cerminan atas apa yang lu yakini dan lu Betul. percayai. Kalau bisa itu lebih baik. Iya. Dan menurut gue, Tapi itu susah. betul susah lah, susah banget lah Sher. Susah banget. Karena jadi orang baik kan apapun kepercayaan lo emang susah kan. Sulit gitu ya, ada aja salahnya. Oke, dari tadi kita udah bahas soal keyakinan. Ini gue pengen balik lagi ya ke seorang Coki Pardede. Yes. Gitu ya. Lu tuh kan kayak pinter ya. Gue lihat lu tuh kayak gila. Maksudnya orang yang nggak mikir dua kali ya. Pilihannya itu jokesnya pintar dan berani gitu. Kadang gue tuh lucu memang dengarnya, tapi kayak anjing nggak semua orang tuh ngerti ini loh. Lebih kayak dark joke. Tujuan lu tuh emang mau mengubah cara pandang komedi menjadi lebih catchy ya. Catchy itu bukan berarti simple loh ya, karena paham, lu paham. aja tuh kayak berat banget sebenarnya untuk orang bisa memahami bercandaan lo. Tapi buat orang yang paham itu kayak anjing lucu banget loh gitu. Atau emang ini tuh sebenarnya jati diri lo. Gini. Jadi lo kemas atau lu tuh memang begitu? Gini kan pertanyaannya apakah gue pengen mengubah supaya orang jadi lebih sebenarnya jawabannya enggak, simpelnya jawabannya enggak. Cuman kan masyarakat kita kan ada hampir 300 juta. Iya. Dan dari 300 juta orang di Indonesia kan spektrumnya luas. Ada kalau kita pakai istilah TV kan ada kelas-kelasnya kan, ada kelas Iya. C, D, A, B gitu-gitulah ya. Betul, A, B, C, D. Jadi sebenarnya pada saat gue berkomedi, target gue hanyalah orang yang mengerti. Jadi karena dari 300 juta itu target pasar kue gue itu ada. Betul. Dan gue tidak merasa pengen menaikkan standar Bercandaan orang-orang Indonesia. enggak. Setiap orang punya kelas Ya. bercandaan masing-masing. Dan menurut gue bercandaan kelas-kelas itu tuh bukan berarti yang di sini jadi jauh lebih baik daripada yang di sini. Enggak, karena itu kan subjektif selera. Iya. Jadi sebenarnya gue hanya karena kebetulan gue bercanda ini ada yang menikmati dan jumlahnya itu masih oke, buktinya gue bikin show laku-laku aja. Laku terus. Jadi berarti memang target pasar Ada. gue ya hanya untuk teman-teman yang ini. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti dan ada yang marah, sorry. Sorry. Tapi Nggak- maksudnya bukan nggak apa-apa mau menyinggung juga. lu, enggak, bukan. Di otak lu gitu nggak? Sorry, tapi kan bukan lu yang bayar gua gitu. Iya, sampai taraf tertentu gitu. Tapi maksud gue ya kayak, sorry, tapi ini bukan tentang lo juga. Ini karena ada orang, Iya ada pasar lagi. lain yang gini. Tapi kalau lo tersinggung, sorry. Gue cuma kasih tahu kayak, ya jokes Iya ini banget. nggak untuk semua orang. Kalau yang setuju silakan. Kalau yang nggak setuju nggak apa-apa. Lagian juga gue cari kebenaran di Nggak? jokes itu juga. Benar, setuju banget. Tapi lu tuh pernah ngerasa takut gak abis ngelempar jokes? Soalnya kayak video lu yang dulu makan babi sama si itu. Iya, tretan muslim, yes. Gua gak mau sebutin, lu sebutin. Iya nggak apa-apa. Karena itu udah pengetahuan umum juga kan. Iya, gimana? Lu waktu itu ngerasa takut gak pas ngelempar jokes? Oh iya, takut Karena lah. pada momen itu tuh kayak netizen tuh lagi, menurut gua ya,
lagi membabi buta banget dengan serangan-serangan mereka sama sosial cancel pada saat culture itu. gitu. Ya, pasti takut lah, pasti takut. Ya pasti takut, cuman ya gue udah paham bahwa ya itu resiko pekerjaan ya. Benar. Karena yang menarik dari dunia perkontenan tuh adalah yang aneh. Iya aneh dan menarik sih sebenarnya. Saat lo udah bikin konten dan kontennya lo lepas ke sosial media, itu udah bukan punya lo lagi. Iya benar lagi. Itu udah punya orang. Jadi lu udah nggak bisa memastikan ini orang mau mentafsirkan konten ini apa, itu udah di luar kapasitas lu. Jadi setuju lu mau bikin konten apapun resiko tersinggung orang udah ada, ya udahlah ditelan aja lah. Bener lagi. Gue kadang tuh ngerasa kayak gue punya banyak teman-teman influencer, mereka suka ngomong kayak, "Cok, gue tuh stres deh jadi influencer, apa-apa salah kalau gue ngepost ini salah, gue ngepost." Terus gue bilang kayak, ya itu namanya resiko pekerjaan. Ya memang gak enaknya begitu, tapi kan lu kan sekali ngepost 20 juta berarti. Iya aduh. Itu orang lain gak dapet segitu. Iya. Jadi maksud gue ya udah. Any publication is good publication pokoknya. Iya, ya tinggal, dan lo nggak bisa memaksa orang memahami konten yang lo taro itu sesuai dengan apa yang lo inginkan. Ya, tapi memang nggak semua orang bisa jadi public figure kayak Coki Pardede yang udah legowo dan sudah berdamai dengan diri Pokoknya sendiri. intinya gini, kalau lo nggak kuat dengan gelombang netizen, ini rule of thumb-nya ya, buat teman-teman yang mau menjadi influencer. Iya, atau setidaknya rule of thumb dalam sosial media. Betul. Ada dua nih rule of thumb dalam sosial media. Yang pertama, kalau bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau bisa, akun sosial media lo itu bukan diary, teman-teman. It's not a diary. Your social media is not a diary. Lo punya kemampuan untuk memilih mana yang bisa lo upload dan mana yang nggak bisa lo upload. Yes. Gua nggak ngerti apakah diary masih relate ke anak-anak sekarang. Relate. Tapi diary itu kan semua hal yang personal kita tulis kan. Bukan catatan hidup lu ya. Iya. Noted tuh. Diary itu kan semua hal yang personal lo tulis itu tak. Menurut gua, demi kewarasan Anda, pilah-pilahlah mana yang harus lo upload di sosial media atau enggak. Karena nanti bumerang jadi. itu akan bumerang, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau lo ngupload sesuatu, nggak usah lo bacain lah semua komennya. Upload, logout, udah gitu aja. Upload, logout, lupa password. Udah. Atau misalnya logout, udah komen nggak usah lo baca. Gak usah dibacain, udah tinggal upload aja yang happy ya. Soalnya kadang jeleknya soal level, komen, betul. Soalnya jeleknya nanti komen tuh, mau 100 orang yang muji lu di komen, kalau ada satu yang hate speech, lu kepikirannya satu. Kalau lo nggak kuat ya, ya udah lo ngupload. Gak usah dibaca komen. Tapi kalau semua orang hate speech berarti ada yang salah dengan diri lu dong. Iya betul, itu sampai taraf tertentu gini. Boleh lu bilang itu haters, tapi gini kan kita bisa ngebedain ya. Mana komen yang mana komen yang kebencian, mana komen yang masukan. Ya lu pilah-pilah aja. Tapi kalau misalnya lu ngerasa tidak kuat untuk memilah-milah itu karena lu baper, stop atau hire orang untuk bisa pilah. Pilahin. Dia baca komennya. Kalau misalnya ini mah cuma kebencian, hapus aja. Tapi kalau misalnya komennya kayak, "Kak, kayaknya audionya kurang kenceng deh." Masa itu hate speech? Itu nggak hate speech dong. Itu emang audio ente kurang kenceng gitu loh. Lu udah baca ya dari salah satu video YouTube gua ya? Nggak, makanya kita harus bisa pilih nih. Mana yang konstruktif, mana yang iya. Itu masukan. Itu masukan. Setuju. Oke lah deh, tadi udah ngobrol banyak lebar sama Coki. Gue mau ajakin Coki untuk agak lebih rilis, ngomongin nggak terlalu berat-berat. Kita pilih main game. Nice. This or that. Ya. Oke. Kita main cepet-cepetan aja. Boleh. Boleh lo lihat ke kamera di Koko Giant ini. Siap. Jawab cepet ya, Coki. Oke. This or that. Surga atau neraka? Neraka. Ngeri banget kata gue. Introvert atau extrovert? Introvert. Rehab atau mati? Rehab lah. Cewek atau cowok? Cowok. Hah? Iya kan nggak ada konteks ya kan? Benar. Untuk jadi teman, cowok. Betul. Atta Halilintar atau Ria Ricis? Atta Halilintar, karena gue lebih sering ketemu sama dia. Oh, best friend bro? Oke. Ya udah tua bisa juga lah. lah. Apa sih dikit-dikit udah tua? Iya dulu kan kita bercanda-bercanda, sekarang udah berapa kali syuting sama dia biasa-biasa aja. Biasa aja. Padahal dulu dia salah satu bahan lu. Iya. Ya kan pada saat itu dia yang paling tinggi cu. Betul. Nah Atta Halilintar juga orangnya baik ya. Oke. Next, penista agama atau pecandu narkoba? Pecandu narkoba lah. Karena udah kejadian sih ya. Sudah kejadian. Masalahnya saya dua-duanya menurut aku.
Aduh deg-degan. Oke. Menurut orang. Menurut kan? orang. Iya. Padahal lu nggak ngelakuin itu Enggak, untuk gua penista ngerasa. agama. Enggak. Iya Enggak. lagi, gue tahu dia lagi. Itu kan Iya. pendapat orang aja. Iya. Oke, berikutnya. Deddy Corbuzier atau Uus? Ayo pilihan berat ya. Gue pilih Uus. Oh. Karena gue lebih sering nongkrong sama Uus. Susah senang bareng-bareng ya. Iya, tapi kalau sama Om Deddy juga nggak masalah. Tapi kalau disuruh pilih, gue pilih Uus. Kenapa? Ya karena gue lebih sering nongkrong Lebih sama sering Uus. nongkrong aja gitu ya. Ada masalah? Tetap. Ini gak masalahnya. Gue disuruh pilih 2. Iya. Pas gue pilih 1, ada masalah. Anjing. Kan berusaha mencoba jadi netizen. Iya, benar. I'm trying. Ini industri ya. Don't hate the player, hate the game. Betul. Salahin produser gue. Oke, next. Iya. Prabowo atau Jokowi? Emang beda. Maksudnya kan dua-duanya sama-sama pernah jadi presiden. Dan satu lagi presiden. Tapi I have to say, karena sekarang yang jadi presiden Pak Prabowo, I have Pilih Prabowo. Betul. Gue juga nyoblos Prabowo lagi. Iya. Oke, thank you so much lo ya Terima buat kasih. games this or that-nya. Terima kasih. Last, gue pernah dengar nih, lo tuh hidup buat padel. Iya. Pudel. Ah, kesel nih. Kalau buat padel gue foto-foto begini dong Iya. di Instagram. Oke, gue ulang ya. Oke, last, Kak Coki, gue tuh pernah dengar lu tuh hidup buat pudel lu. Kalau Iya. kelihatan looks lu tuh kan nggak kelihatan banget kayak Pemelihara pudel. nggak sama sekali. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Who am I to Iya, judge iya. you kan? Iya. Kelihatannya kayak lebih ke golden atau husky Betul. gitu ya. Terus lu pilih pudel karena katanya lebih gampang. Iya. Ya. Apa karena partner lu sebenarnya yang suka pudel? Sebenarnya alasan kenapa gue pilih pudel, ini yang gini, anjing itu kan cenderung rontok bulunya. Betul. Dan gue ini pemalas Untuk beres-beresin. untuk beres-beres. Dan akhirnya setelah gue, waktu gue pertama kali memutuskan untuk punya anabul, gue tuh harus paham anabul ini bukan aksesoris. Anabul ini adalah satu makhluk hidup lain yang nanti saat kita sudah pilih punya, kita harus bertanggung jawab. Sehingga kalau mau keren-kerenan, gua sebenarnya tadinya mau pitbull. Cuman galak pitbull itu sulit karena kita effortnya harus ekstra. Betul. Satu dia galak, terus kedua jaga juga dia harus keluarnya jaga gimana? keluar apa segala macam. Gua paling tahu diri gua sendiri. Lu nggak mampu. Gua nggak mampu. Iya. Malah bisa jadi lebih kuat pitbull ya. Nanti gua tarik gua bisa lagi. Gitu. Mau berak, ntar dulu berak. Betul. Lu udah pernah lihat pitbull serem banget, Cok. Serem banget. Pitbull serem banget, walaupun lucu sebenarnya. Akhirnya gue pilih pudel, karena pudel dia bulunya tidak rontok, Easy to play with, easy to take care with. dia lebih gampang untuk pemula. Akhirnya gue pilih pudel. Iya. Ternyata setelah gue pilih pudel, setelah gue jalanin tidak segampang itu juga. Iya lagi. Karena pudel itu memang perawatannya lebih gampang Lebih dibanding mahal. maksudnya nggak sesulit anjing lain perawatannya. Kalau mahal beda lagi ya. Beda lagi. Maksudnya dia nggak sesulit anjing lain, tapi dia manjanya parah banget. Iya. Jadi akhirnya gue jadi sekarang kelingi. Pudel itu kan, pudel just being pudel aja. Dia memang kalau kita pulang dari kerja, kita harus kita harus spend waktu, let's say hampir sejam untuk main sama dia. Iya. Kalau kita nggak main sama dia bisa ngambek. Anjing gue 2, satu namanya Peter, satu namanya Jasper. Dua-duanya pudel. Kenapa lu kasih nama Peter sama Jasper? Randomly aja. Random aja gue. Satu karena dia pudel abu-abu, jadi hitam abu-abu gitu. Peter Phantom itu kalau nggak salah bahaya lagi, bahasa whatever artinya abu-abu kalau gue nggak salah. Oh, oke. Kalau Jasper yang ada di pikiran gue saat itu Jasper, jadi gue kasih Jadi nama langsung Jasper. random aja gitu ya. Nggak ada filosofi di balik itu, nggak ada. Tapi Kak, aku lihat-lihat kau kayak udah mau ada show lagi ya. Yes. Berarti uang masuk lagi nih. Ya mudah-mudahan seperti itu. Spill lah Kak, spill. Aku nggak mau tahu ya, nanti aku mau duduk di depan loh Kak. VIP, aku mau VVIP kalau bisa. Boleh. Aku bayar loh, orang ada ini loh. Boleh, Iya. terima kasih. Iya, tapi diskon dikit ya. Loh, memang ras Anda tuh selalu ada diskonnya ya. Benar. Dan gue kalau ngomongin bercandaan ras ya, maksudnya ini kan cuma jokes. Gue nggak tersinggung ya guys ya. Jadi nggak usah dipelintir. Karena di video lainnya hal-hal kayak gitu tuh
kulik banget apa sih kata gue? Kita aja yang di sini santai aja, ngerti ya? Oke. Ya. Tapi berarti udah kapan tuh rencananya? So, kota pertama nanti akan mulai di bulan April. Kita ada 7 kota. Kota pertama nanti akan mulai di bulan April. Dia itu ada di Bandung. Kalau nggak salah tanggalnya, correct me if I'm wrong, gue agak lupa, gue harus lihat dulu. Kalau nggak salah kota pertama nanti di Bandung 18 April. Oh, bulan April. Bulan April kita jalan 7 kota. Finalnya nanti di Jakarta. Di Jakarta gue lupa tanggalnya tanggal berapa. Nanti kota terakhir di Bali, tapi finalnya di Jakarta. Nama special show-nya adalah Maaf Tapi Ini Lucu. Tiketnya udah bisa dibeli di websitenya Majelis Lucu Indonesia. Oh, berarti under Majelis Lucu ya? Yes. Oke. Tiketnya bisa dibeli di website kita di www.majelislucuindonesia.com. Oke. Yes. Sekarang yang ada di Majelis Lucu Indonesia tuh ada siapa aja, Kak? Lu? Ada gua, Tretan Muslim, Adriano Colby, ada McDani. Jojo udah nggak lagi? McDani. Jojo masih, sekali-sekali kita masih kerjasama juga. Oh, Ko Patrick udah nggak sama sekali? Dia masih bagian dari Majelis Lucu. Oh, oke. Ternyata bener ya guys, duduk bareng Kak Coki Pardede ini tuh kayak lagi baca buku filsafat, tapi sampulnya tuh komik horor. Pusing tapi seru pastinya. Makasih banyak loh Kak Coki, gila sih, makasih udah mampir. Sama-sama, Cer. Udah ngacak-ngacak nih ya podcast gue, otak gue hari ini. Bener. Karena lihat deh, baru di podcast bareng Coki Pardede, gue tuh bener-bener berusaha nggak memotong, karena gue berusaha mengerti, coy. Wah, terima kasih. Kan berat. Dan menurut gue the feeling is mutual. Ini juga baru pertama kali di podcast gue juga ngomong hampir sejam tidak ada air ya. Oh iya ya, sabar ya. Takutnya benar juga ya. Tapi for your defense, tadi di sana gue ditawarin banyak banget. I think it's enough. Thank you. Ya, bukan. Yeah. Jadi gini, kita takutnya selama ini gue tuh kan belum pernah datang podcast ya. Yeah. Jadi barangkali selama ini gue pikir tuh gelasnya itu tuh Fata Morgana. Ternyata beneran ada isinya. Beneran ada isinya. Oh beneran ada. Besok kita makasih Masa loh ya podcastnya udah acting, minumnya acting juga? Enggak dong. Setidaknya yang real jadi podcast tuh acting. Iya, ini masukan loh ya. Jangan lupa ini masukan, bukan haters loh dia ya. Siapkan gelas. Berarti itu sebenarnya adalah sebuah peluang untuk brand untuk build in. Oh iya benar. Nanti kan bisa kita ngobrol, aduh aus nih. Benar. Oh kalau aus sih kita minum ini tiba-tiba ada di bawah. Ya nanti nambah lagi dong budget lu ya. Masuk. Benar, otaknya Coki nggak main-main. Tepuk tangan dulu dong buat Coki ya. Makasih udah ngasih tahu kalau ternyata dunia ini tuh nggak semuanya warna pink ya. Ada banyak warna, ada warna hitam, ada warna abu-abu, dan ada juga sisi kemanusiaan yang gue dapetin dari lo. Dan hari ini terima kasih banyak karena lo ngomong di podcast ini nggak ada bohong. Oh iya. Oke, dan nanti saya rapel begitu kamera mati. Nggak tahu terus. Ya pokoknya adalah sisi gelapnya yang emang perlu kita ketawain biar kita nggak gila ya. Semuanya itu daripada lu mikirin apa yang kata orang, lebih bagus lu tuh self reflection kepada diri lu sendiri. Pernah pusing kayak kalau lagi ketemu orang kayak apa keyakinan lu, bukan itu kuncinya, tapi lebih kepada bagaimana outputnya lu sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, terima kasih Kak Coki Pardede. Saya Charlie Juno mau pamit undur diri dulu bersama dengan Coki. Tetap happy ya di dunia yang makin di luar Nurul ini. See you on the next episode. Bye, thank you. Minum. Ambil minum. Yang mabuk, yang bikin mabuk.